Di pesisir Biak, Papua, di mana lautan biru bertemu dengan pasir putih, hiduplah masyarakat yang sangat menghormati laut. Bagi mereka, laut adalah sumber kehidupan yang memberi ikan dan segala kebutuhan. Tapi, laut juga punya aturan. Dan mereka percaya, ada yang menjaga aturan itu. Sosok itu mereka panggil dengan penuh hormat. Manar Makeri, sang kakek penjaga laut. Para tetua desa selalu mengajarkan, laut juga perlu istirahat. Ada waktu-waktu tertentu yang disebut sasi. Selama sasi, tidak ada seorang pun yang boleh mengambil hasil laut di area yang sudah ditentukan. Ini adalah cara mereka berterima kasih, sekaligus memberi waktu bagi ikan untuk berkembang biak dan terumbu karang untuk pulih. Mereka sangat percaya, jika aturan ini dilanggar, Manar Makeri akan marah. Namun, di desa itu ada seorang pemuda bernama Abok. Abok masih muda, kuat, dan merasa lebih pintar dari para tetua. Dia mulai bosan dengan aturan-aturan lama. Sasi itu kuno, katanya suatu sore kepada teman-temannya. Perut kita lapar sekarang. Kenapa harus menunggu berbulan-bulan? Kakek di dasar laut itu cuma cerita orang tua agar kita tidak kaya. Kesombongan Abok membuatnya buta. Dia tidak peduli dengan keseimbangan alam, dia hanya peduli dengan keinginannya sendiri. Suatu malam, saat bulan tertutup awan gelap, Abok dan beberapa temannya yang sepemikiran, nekat. Diam-diam mereka mengambil perahu dan mendayung kuat. Para orang tua di desa hanya bisa melihat perahu itu menjauh dengan perasaan cemas. Tujuan mereka adalah area sasi yang terlarang, tempat yang paling kaya akan ikan. Benar saja, sesampainya di sana, lautan begitu tenang dan ikan begitu banyak. Abok dan teman-temannya tertawa senang. Lihat, apa aku bilang? Cerita itu bohong, seru Abok. Mereka pun mulai menangkap ikan dengan serakah. Mereka mengambil ikan besar dan ikan-ikan kecil yang seharusnya dibiarkan tumbuh. Bahkan, ada yang dengan sengaja merusak terumbu karang yang indah hanya untuk iseng, membuktikan bahwa mereka tidak takut pada apapun. Tawa mereka tiba-tiba berhenti. Angin yang tadinya sepau-sepau, mendadak bertiup sangat kencang. Langit yang gelap mulai bergemuruh, bukan gemuruh hujan biasa. Ini adalah suara yang berbeda, suara yang seolah datang dari dasar laut. Air laut di sekitar perahu mereka mulai berputar-putar. Ombak besar mulai datang, bukan lagi ombak sahabat yang biasa mereka ajak bermain, tapi ombak yang penuh amarah. Ayo kita kembali, teriak salah satu teman Abok, wajahnya pucat pasi. Terlambat, bentak Abok, berusaha mengendalikan perahunya yang oleng. Perahu kayu mereka terombang-ambing seperti sehelai daun kering. Badai datang begitu cepat dan dahsyat. Di tengah kepanikan itu, Abok terlempar dari perahu. Di bawah air yang bergolak, di antara kilat yang menyambar, Abok merasa ada yang mengawasinya. Dia tidak melihat wujud kakek tua, tapi dia merasakan sebuah kehadiran yang agung dan sangat tua. Dia merasakan kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa dari laut itu sendiri. Semua gambar terumbu karang yang dia rusak dan ikan-ikan kecil yang dia tangkap, melintas di benaknya. Dia sadar, kakek penjaga laut itu nyata. Dia adalah lautan itu sendiri. Dia adalah aturan keseimbangan itu. Pagi harinya, saat matahari terbit, pantai dipenuhi puing-puing perahu. Ajaibnya, Abok dan semua temannya selamat. Mereka terdampar di pantai, basah kuyup, kedinginan, dan sangat ketakutan. Tak ada satu ekor ikan pun yang berhasil mereka bawa pulang. Mereka kembali dengan tangan hampa dan rasa malu yang mendalam. Sejak hari itu, Abok berubah total. Dia tidak lagi sombong. Dia menjadi orang yang paling menghormati sasi. Dia yang akan paling keras mengingatkan anak-anak muda lain untuk tidak serakah dan tidak merusak laut. Kisah Manar Makeri pun terus diceritakan, turun-temurun dari generasi ke generasi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa alam punya aturan. Kita boleh mengambil secukupnya, tapi tidak boleh serakah dan merusak. Karena kakek penjaga laut selalu mengawasi, memastikan keseimbangan tetap terjaga.